Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa alladzi anzalal qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Sentot Prihadiana, yang kami hormati tim dari klinik Muhammadiyah, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah Gedek, dan yang kami hormati rekan-rekan panitia pengajian umum Ahad Fajar. Dan yang tak lupa yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian umum Ahad Fajar rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali guna silaturahim, guna thalabul ilmi yang insyaallah Ustadz Sentot akan berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat menginspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, adik-adik yang kami hormati, alhamdulillah di kesempatan PUAF edisi kita kali ini telah hadir Ustadz Sentot dari Mojokerto. Beliau akan berbagi ilmunya seputar tema ketika cinta diuji. Dan juga alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita yaitu Pasar Murah yang dimotori oleh ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah bekerja sama dengan Surya Mart, dan juga ada cek kesehatan gratis yang disediakan oleh klinik Muhammadiyah Kemlagi. Monggo Bapak Ibu barangkali periksa kesehatan dipersilahkan, dan bagi yang mempunyai BPJS Vaskes bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada yang terhormat Ustadz Sentot, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan hari ini marilah kita senantiasa mensemangati diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita hadir di majelis ini bukan karena kita kebetulan sehat, bukan karena kita ini diberikan jasmani yang kuat, tetapi sesungguhnya semua itu adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ketika kita ini digolongkan sebagai orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, disibukkan dalam perkara ketaatan, dalam perkara ibadah. Maka mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang terpilih, mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Rasulullah SAW itu adalah teladan yang baik ketika bersyukur kepada Allah. Dalam setiap kesempatan, Rasulullah itu kalau bersyukur itu pertama diucapkan dalam bentuk kalimat hamdalah. Mengucapkan alhamdulillah. Jika beliau mendapatkan kenikmatan, mendapatkan berita baik, atau mendapatkan hal-hal yang menggembirakan, yang membahagiakan, maka beliau mengucapkan alhamdulillah. Sebaliknya, jika beliau mendapatkan berupa kesulitan, atau mungkin ujian, bahkan musibah sekalipun, beliau pun juga mengucapkan alhamdulillah. Sama-sama mengucapkan alhamdulillah, tapi buntut kalimat yang menyertai di belakangnya berbeda. Kalau Rasulullah SAW mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, berita gembira, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihah. Segala puji bagi Allah, dan dengan nikmat-nikmat itu sempurnalah amalan-amalan soleh. Tetapi sebaliknya, ketika beliau mendapatkan suatu keadaan yang membuat beliau sedih, atau mungkin mendapatkan ujian atau musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenakkan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Rasulullah memberikan uswah, keteladanan kepada kita, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal? Bukankah Allah mengajarkan kita di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah, apabila mendapatkan musibah, Allah mengatakan, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi kenapa Rasulullah malah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal? Ternyata kalau kita melihat dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah itu menyampaikan inna may yusibul mu'minah min nafsi wala wasabin wala hammin wala hasmin wala ghamnin hatta sawqati yusakuha illa kafara biha khotoyahu. Tidaklah seorang mukmin itu ketika dia mengalami keletihan atau mungkin kesedihan, hatinya mengalami gundah gulana, hatta saqati yusaquha, bahkan ketika dia berjalan kaki lalu kakinya tersusuk duri, illa kafarallah biha khotoyahu, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya. Makanya Rasulullah SAW menyadari ketika dirinya mendapatkan ujian, ketika mendapatkan dirinya dalam keadaan hati gundah gulana, hati yang sedih, ketika mendapatkan musibah, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kenapa? Ketika mendapatkan itu sama saja dengan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu harus mempunyai prasangka yang baik. Kadang-kadang gara-gara berjalan kesandung, akhirnya kukunya berdarah, akhirnya ngumpat dino apa iki? Mosok dino apesku, kadang-kadang gitu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, pada kesempatan pagi ini setidaknya ada dua kenikmatan yang perlu kita syukuri. Dan insya Allah dua kenikmatan ini kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama dibagi secara garis besar adalah kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Para ulama menyampaikan yang dimaksud dengan kenikmatan dunia adalah didasarkan dari hadis yang disampaikan sahabat Imam Ibnu Abbas, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, nikmatani makburun fihi makasir minan nas, ada dua nikmat yang membuat manusia itu lupa. Dan dua nikmat ini apabila berkumpul pada diri seseorang sering membuat lupa. Apakah dua nikmat itu? Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sekarang kita berada di pagi ini, pertama diberikan waktu luang, bisa menghadiri acara pengajian umum Ahad Fajar. Kemudian kita juga diberikan waktu luang oleh Allah, ditambah dengan apa? Dengan kesehatan. Banyak orang yang punya waktu luang pagi ini, tetapi di sebelah sana, di rumah sakit, banyak orang yang terbaring, harus menjalani perawatan. Di satu sisi ada orang yang sehat walafiat,
tetapi dia sibuk seperti Pak Soleh, ya, Abah Soleh kemarin saya telepon karena sudah lama tidak ketemu. Waduh, gak iso, aku kudu isu-isu dalam Tuban. Ya, karena kebetulan saya dengan Abah Soleh itu punya riwayat lumayan panjang. Saya menjadi anak buah beliau itu 4 tahun dalam satu ruangan. Ya. Makanya ketika lama tidak ketemu, janjian di sini, ternyata iya ya, aku nang Tuban nyambangi ibuku. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini adalah dua kenikmatan. Oleh karena itu, ketika seseorang itu diberikan kenikmatan hidup sehat, diberikan waktu longgar, keluangan waktu, maka itu adalah suatu kenikmatan dunia. Lalu yang kedua, apakah nikmat akhirat itu? Para ulama menerangkan sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menfirmankan di dalam surat Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa, kata Allah, yang dulu ketika dalam kehidupan dunia mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka agama tersebut tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Makanya ketika kita pada kesempatan hari ini, ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan berupa iman, berupa kenikmatan hidayah, dan dikehendaki oleh Allah sebagai pemeluk agama Islam, maka sesungguhnya yakinilah kita dikehendaki oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan dan dunia dan akhirat. Oleh karena itu dipertegas oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, waladi nafsun Muhammadin min hadil ummati yahudiyun aw nasruniyun summa yamutu walam yu'min bila diursiltu bihi ila kana min ashabin nar. Demi Allah, jiwa Muhammad berada di tangan Allah. Tidaklah mendengar aku ini diutus, kata Rasulullah, termasuk mereka orang Yahudi dan orang Nasrani, summa yamutu walam yu'min, apabila mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada aku yang sampaikan ini, maka sungguh tempat tinggal mereka nanti adalah di neraka. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kalau kita melihat di sekitar kita, berapa banyak kita jumpai mereka yang lahir di dunia hingga meninggalkan kehidupan dunia ini, mereka tidak pernah mengenal Allah. Berapa banyak orang yang lahir di dunia ini, mereka mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tetapi sungguh Allah sayang kepada kita. Kita dikehendaki menjadi hamba-hamba yang dipilih. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, nikmat ini perlu kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Menurut keteladanan dari para sahabat dan para nabi, cara membayar kenikmatan yang paling bagus itu adalah membayar kenikmatan Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai pengantar mukadimah. Pun jam itu. Ngeri ngono Bu ya. Salah telat ya, gak disiplin berarti wong gedhe ya. Saya berangkat dari rumah jam 3:30, tapi nunggu subuhan di masjid, terus baru ke sini. Berarti pada rumah kula ini tebih, Pak. Tomobil itu mriko teng Jalan Punala Mojokerto. Jadi perjalanan ke sini 2 jam kalau melakung ya. Alhamdulillah, sesuai dengan tema yang disampaikan panitia tadi. Kebetulan sebenarnya hari ini bukan jadwal saya. Jadi karena di beberapa takmir masjid saya ini terkenal sebagai pemeran pengganti. Jadi kalau di yang sering langganan itu Masjid Darussalam, Masjid Manangares, tiangnya mboten dugi, nyeran gantosi nggih. Memang terkenal sebagai pemeran pengganti, Pak. Jadi di sini pun saya juga sebagai pemeran pengganti. Sebenarnya bukan saya yang hadir di sini. Kemudian beberapa mungkin hari Jumat kemarin ya, Jumat pagi saya dihubungi. Nah, karena saya ini nggak ngerti apa-apa, ya, bukan orang yang berilmu, muekir, sampai saya pusing, iki ngomong apa, ngomong iki wis. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan
sesuai dengan tema tadi, ketika cinta diuji. Jadi pembahasan tokoh utama dari pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang Nabi Ibrahim. Tapi tentunya Nabi Ibrahim ini, kisah ini dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil suri tauladan yang terdapat kepada di Ibrahim dan keluarganya. Karena Allah memerintahkan di surat Al-Muntahamah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ahu. Sungguh dalam diri Ibrahim itu terdapat suri tauladan. Terdapat suri tauladan yang baik untukmu pada diri Ibrahim dan para keluarganya yang menyertainya. Siapakah? Ya tentunya Ismail sebagai putranya dan istrinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Nabi Ibrahim diberikan gelar sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan keutamaan Nabi Ibrahim. Nanti ketika di hari kiamat, ya, di padang mahsyar itu kan seluruh manusia kan tidak berpakaian, bertelanjang. Dan di antara makhluk Allah yang pertama kali nanti akan mendapatkan pakaian, diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda, Inna awala ma yuksha yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah nanti adalah Ibrahim. Oleh karena itu tidak layak bagi kita, ya, kalau tidak mengambil suri tauladan ini dari kepada kepribadian Nabi Ibrahim. Karena kesabaran Nabi Ibrahim ini mendapatkan ujian dari Allah, maka Nabi Ibrahim itu masuk dalam golongan kelompok Nabi dan para Rasul yang masuk golongan Ulul Asmi. Jadi Ulul Asmi itu ada 5 orang. Kalau ponakan saya itu waktu kemarin ngapalkan dari gurunya, Nimmi. Apa Nimmi itu? Nuh, ya, Ibrahim, M-nya Musa, kemudian M-nya lagi Muhammad, I-nya Isa. Jadi cara ngapalnya gampang, Nimmi, N-I-M-M-I, ya Pak ya. Nanti kalau tanglet malah ini gak bisa jawab oleh dendong ya. Oleh karena itu, kenapa para nabi dan rasul itu diberikan ujian oleh Allah? Ya karena memang demikian orang hidup di dunia itu. Makanya Rasulullah menyampaikan, Inna asyadan nas bala'an al-anbiya'u almiya. Orang yang paling keras ujiannya dalam hidup itu yaitu para nabi dan rasul. Innallaha idza ahabba abdan iftalahum. Karena apa? Karena jika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya. Nah, kalau Allah cinta dengan hamba, maka Allah akan mengujinya. Berarti Allah cinta. Beda dengan konsep cinta manusia kepada sesama manusia. Kalau manusia cinta dengan manusia yang lain, konsepnya itu adalah saling memberi, membahagiakan dia. Tetapi kalau ada seseorang yang dicintai oleh Allah, pasti Allah mengujinya. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang hamba mendapatkan ujian dari Allah, lalu dia tidak ridho, maka sungguh dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia itu karena ada beberapa sebab. Jadi Allah kalau mencintai seorang hamba akan diuji. Kenapa? Ada 3 alasan menurut para ulama. Yang pertama, karena sesungguhnya Allah itu ingin benar-benar seorang hamba itu tidak jatuh cinta kepada dunia. Kalau ada seorang hamba yang jatuh kepada dunia, jatuh cinta pada kehidupan dunia,
maka sungguh dia pasti akan menghilangkan ingatannya terhadap kehidupan akhirat. Makanya ciri orang beriman itu, dunia itu bukan berada di dalam hatinya, tetapi dunia itu berada di dalam genggaman tangannya. Ya. Makanya Rasulullah itu memberikan sanepo atau permisalan, sesungguhnya orang yang paling kaya, bukan kekayaannya itu adalah kekayaannya, sesungguhnya adalah di dalam hatinya. Makanya kalau orang itu kaya di dalam hati, maka dunia walaupun dia itu merasa kaya di hadapan orang lain, dunia itu tidak pernah dia merasa memiliki. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang yang sudah jatuh cinta kepada dunia itu pasti akan sulit dinasihati. Kalau ada seorang hamba yang sudah hilang kecintaannya kepada dunia, pasti dia mudah mendapatkan nasihat. Makanya orang yang sulit dinasihati itu adalah ketika ada orang yang cinta kepada orang lain, kemudian ada orang yang mencintai dunia ini, kemudian orang-orang yang senantiasa melupakan kehidupan akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang sulit dinasihati. Oleh karena itu, kenapa? Ada pertanyaan, orang munafik kenapa kok jarang diuji? Orang kafir kenapa kok jarang diuji? Kenapa mereka yang suka menistakan agama ini dengan bangganya melakukan penistaan terhadap agama Islam, kenapa kok tidak diazab? Kenapa tidak dihukum? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai mereka. Tetapi kalau ada seorang hamba yang dicintai oleh Allah, pasti Allah akan mengujinya. Oleh karena itu, bolak-balik kok oleh karena itu ya gitu kan. Tapi panjangnya memang karena begitu ya Bu ya. Kalau tidak begitu ya begini ya. Makanya gini, ya, diganti makanya gini aja ya. Jadi gini Bu, kalau kita melihat Nabi ya, sekelas Nabi Sulaiman, ya, kalau kata orang gedek, dikei Gusti Allah dunyo, ya, dikasih kekayaan yang begitu melimpah, mempunyai singgasana kerajaan. Ya, Nabi Sulaiman saja yang sudah merasakan kenikmatan dunia, nggak pengen suwe-suwe urip nang dunia, mboten kepengin. Para nabi dan rasul yang lainnya itu juga nggak seneng berlama-lama hidup di dunia, karena di dunia itu isinya ujian. Setelah lulus dari ujian ini, setelah ambaan, mari ngono datang lagi ujian berikutnya. Makanya kehidupan orang beriman itu ujian. Makanya mereka menyadari, oh ternyata hidup di dunia itu tidak enak. Makanya Nabi dan para Nabi Rasul itu nggak ada yang suka berlama-lama hidup di dunia. Mereka rindu dengan kehidupan akhirat. Oleh karena itu lagi loh, ya apapun kebiasaan. Makanya Allah itu mengingatkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat terakhir. Surat Al-Ahqaf itu surat ke-46 insyaallah ya. Fasbir kama sabaru ulul asmi minar rasul. Bersabarlah. Dalam kehidupan dunia itu bersabarlah seperti sabarnya para nabi, para ulul asmi itu loh. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, kalau engkau melihat gambaran dunia ini, lihatlah para mereka orang-orang kafir itu. Mereka menyangka kehidupan akhirat itu ternyata sa'atim min naharim balak, ditentukan oleh kehidupan dunia yang singkat. Mereka kaget. Orang-orang kafir itu kalau melihat dunia Pak, ketika baru memasuki alam akhirat, melihat balasan kehidupannya, dia menyadari, oh ternyata kebahagiaan dunia itu ditentukan oleh singkatnya waktu di siang hari, seperti dalam kehidupan dunia. Makanya dunia itu tidak ingin dijadikan sebagai landasan. Makanya Allah tidak ingin orang-orang yang dicintainya terbersit dalam hatinya cinta terhadap dunia. Rasulullah SAW suatu ketika bermajelis berkumpul dengan para sahabat, beliau menyampaikan gini, masali wa masalu ummati kama sali rajulin aw qadanara faja'alal hasurati qa'na fih wa ana akhautu bihajuzikum walakinnakum tafaratuna anni. Masali wa masal ummati, permisalanku sebagai nabi dan rasul dan permisalan umatku hai kalian, kama sali rajulin aw qadanara, seperti seorang laki-laki yang menyalakan atau membakar kayu di malam hari. Faja'alal hasyarati qa'na fih,
lalu datang binatang-binatang kecil itu, laron-laron kecil itu datang masuk ke dalam api. Wa anna akhadhu bihajusikum, kata Rasulullah, aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian, jangan sampai kalian masuk ke dalam api itu. Walakinnakum tafalatuna anni, tetapi malah kalian lepas dari genggaman tanganku. Kalau sudah lepas dari genggaman tangannya Nabi, masuk dalam kehidupan dunia, sulit akan dilepaskan. Oleh karena itu Allah meminta orang-orang yang dicintainya diberikan ujian agar mereka tidak jatuh cinta dalam kehidupan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah ketika mencintai hamba, maka Allah uji berupa kesulitan demi kesulitan? Jawabannya adalah karena sesungguhnya kita dicintai oleh Allah. Sebelum kita ini dicintai oleh Allah, dulu kita adalah orang-orang yang banyak perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ketika dulu ada orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia menyadari kesalahannya, kemudian bertaubat dan nasuha, maka ketika dia bertaubat, Allah mencintainya. Sebagai bentuk cinta Allah, Allah membersihkan diri mereka dari perbuatan dosa-dosa itu. Dan tentunya ya, pembalasan dosa kemaksiatan, kalau di akhirat itu kan tidak ada tempat selain neraka. Kalau surga itu tempat balasan berupa amal kebaikan, kalau neraka tempat pembalasan amal keburukan. Karena Allah mencintai seorang hamba ini, kalau nanti dimasukkan ke dalam neraka kan tidak mungkin. Makanya ketika hidup di dunia, kesulitan itu dimunculkan untuk membakar, untuk menghapus jejak-jejak semua dosa dan maksiatnya dulu. Kalau kita lihat kisah orang hijrah dari riba, Pak, ya, di beberapa tayangan di YouTube ya, betapa banyak mereka itu awalnya kaya raya, hidup melimpah harta, tetapi dia ketika menyatakan taubatnya kepada Allah, Allah menghapuskan seluruh dosanya. Dengan apa? Salah satunya dengan membersihkan hartanya. Seakan-akan dalam pandangan manusia, dia jatuh ke dalam keadaan fakir miskin, tetapi sesungguhnya Allah mensterilkan, dan mereka justru malah bahagia ketika jatuh dalam keadaan seperti itu. Karena apa? Hatinya sudah dibersihkan oleh Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah tidak ingin hambanya yang dicintainya masuk neraka. Makanya dibersihkan dulu dalam kehidupan dunia. Dan dibersihkannya mungkin dengan ujian, mungkin dengan jatuh sakit ya, atau mungkin diberikan ujian-ujian yang lainnya. Seperti dalam pembukaan tadi saya sampaikan, setiap kondisi manusia itu menghapuskan dosa. Mungkin ketika ini sedih, atau mungkin kita ini merasa lelah, letih, atau hati kita itu gundah gulana, atau bahkan ketika kita berjalan kaki kita tertusuk duri, atau mungkin kita enak-enak naik sepeda motor misalnya, jatuh atau mengalami kecelakaan dan sebagainya. Itu bentuk Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya ketika kita dalam memasuki episode kehidupan seperti ini, sekiranya kita merasakan ujian Allah, maka perbanyaklah alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan dimudahkan untuk mendapatkan kesabaran. Jadi kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, yang pertama, dia akan dihilangkan dari penyakit cinta dunia. Yang kedua, kalau seseorang itu dicintai oleh Allah, dibersihkan semua dosa dan kesalahannya, karena sebelumnya mereka adalah pelaku dosa. Maka cara membersihkannya apa? Dengan ujian, mungkin dengan sakit dan sebagainya. Dan yang ketiga, cara Allah mencintai seorang hamba yang ketiga adalah dengan meningkatkan kesabarannya di dalam hatinya. Kenapa para nabi dan rasul itu mendapatkan gelar yang mulia di sisi Allah, seperti Nabi Ayub, ya, nabi-nabi yang lain? Karena kesabarannya.
Kadang-kadang sekarang ini sempat jadi guyonan kemarin. Ketika kan sekarang ini kalau dalam pergaulan kan sering ngetren di prank atau apa. Sama teman saya diwalik. Biasanya kata-kata sabar mas diganti sabasmar gitu. Kayak kadang-kadang sabar itu dipelesetkan. Sampai di Mojopahit itu ada namanya toko sabar Pak ya. Mungkin namanya yang punya toko namanya Pak Sabar. Jadi kesabaran itu kata Allah menjadi bekal orang-orang beriman yang dicintai oleh Allah. Karena sekali lagi dunia itu tempatnya ujian. Makanya ketika nanti manusia nanti akan digiring oleh Allah ya, digiring masuk ke dalam surga, di depan pintu surga itu ada seorang malaikat yang menjaga pintu surga. Lalu ada opening ceremony, kalimat sambutan. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat, kalian telah sukses masuk ke dalam surga berkat kesabaran kamu. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan surga itu terdiri dari 8 pintu. Tapi saat ini surganya masih tutup karena belum kiamat ya. Masih ditutup saat ini. Kalau mau masuk surga sekarang tidak bisa, harus mati dulu ya. Itu dulu mati dulu di kuburan, nunggu sampai hari kiamat datang. Kalau kiamatnya terjadi 1000 tahun lagi ya, 1000 tahun di alam kubur Pak. Dan nanti ada fase-fase berikutnya ya. Jadi dari ke-13 fase kehidupan di akhirat itu, surga itu adalah fase yang ke-13. Fase pertama apa, fase kedua apa, ada fasenya. Makanya kadang-kadang kalau kita ini dapat ungkapan mugi-mugi kita nanti bisa masuk ke dalam kebahagiaan di alam akhirat. Alam akhirat yang mana? Alam akhirat itu banyak. Ada padang mahsyar, ada tempat hisab ya, ada tempat di mana jembatan Sirat yang dibelah 7 kalau kata orang-orang itu. Tetapi kita harus spesifik menyebutkan, mudah-mudahan kita nanti sama-sama menjadi penduduk surga. Nah, ini lebih spesifik karena surga itu adalah fase kehidupan yang ke-13 dalam kehidupan akhirat. Nah, surga saat ini lagi sepi Pak, karena memang ditutup pintunya, belum ada yang masuk. Makanya nanti dalam kata sambutan malaikat itu, ketika akan membuka pintu surga, malaikat mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Selamat, kalian semuanya bisa masuk surga karena kesabaran kalian. Oleh karena itu ini adalah menjadi teguran bagi kita bahwasannya ketika kita ini mendapatkan ujian, kita ini sudah bersyukur apa enggak? Karena yang membedakan keimanan orang mukmin, orang munafik, kemudian orang-orang kafir. Kalau orang munafik, orang kafir, ya, orang musyrik ya, mereka tidak pernah diuji karena memang Allah tidak cinta dengan mereka. Tetapi sebagai orang mukmin, kalau kita ini sering merasa diuji oleh Allah, maka munculkanlah kesadaran. Berarti bahwa Allah itu mencintai kita. Bahkan sekelas seorang sahabat pun diuji. Dan ujiannya macam-macam. Ada yang diuji seperti kemiskinan, seperti ada yang diuji merasa nggak puas dengan pasangannya. Coba ada sebuah kisah yang cukup menarik dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab. Tapi Allah menganugerahkan Ibnu Umar ini mempunyai pemahaman ilmu yang luas, sehingga Ibnu Umar ini diberikan gelar sebagai ulamanya para sahabat. Coba kita melihat bagaimana respon Ibnu Umar ketika dia mendapatkan ujian dari Allah. Jadi Ibnu Umar ini menikah dengan seorang wanita, dan ternyata istrinya itu menurut Ibnu Umar ada beberapa sifat yang dia tidak sukai. Sehingga akhirnya apa? Hampir saja Ibnu Umar akan menceraikan istrinya. Dan ketika waktu itu Ibnu Umar ini dalam kondisi kecewa. Nah, karena orangnya ini adalah orang soleh ya, yang ahli ibadah, sudah hafal Al-Quran. Tentu kalau ketika mencari ketenangan hati, Ibnu Umar pun datang ke Masjid Nabawi. Nah, di dalam Masjid Nabawi itu ada banyak orang atau banyak sahabat yang menghafalkan Al-Quran.
Ketika Ibnu Umar ini sedang duduk di salah satu sudut Masjid Nabawi, sahabat yang ada di sebelahnya ini membaca Al-Quran, surat An-Nisa ayat 19. Ketika mendengar surat An-Nisa ayat 19 ini, Ibnu Umar itu seakan-akan baru pertama kali mendengar ayat ini. Bayangkan, padahal Ibnu Umar itu hafal Al-Quran, tetapi ketika mendengar salah seorang sahabatnya menghafalkan Al-Quran, pas ketepaan surat An-Nisa ayat 19, Ibnu Umar merasa dia pertama kali mendengar ayat ini. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Allah dengan gamblang mengatakan, jika engkau tidak menyukai sifat istrimu, maka bersabarlah. Karena boleh jadi, kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan ada kebaikan untukmu. Ketika Ibnu Umar mendengar ayat ini, dia tersentak, seakan-akan ayat ini diturunkan untuknya. Lalu akhirnya dia pulang. Dan akhirnya apa? Allah menyuruh untuk bersabar, walaupun dia merasa ada salah satu sifat dari istrinya yang tidak dia sukai, yang akhirnya sifat itu menyebabkan dia ingin menceraikan istrinya. Tetapi karena Ibnu Umar ini merasa peringatan ini langsung dari Allah, bersabarlah, akhirnya dia lebih memilih bersabar. Dan ternyata apa? Setelah sekian tahun berlalu, ternyata dari rahim istrinya itu menghadirkan salah seorang generasi yang unggul dalam perjuangan Islam. Salah satu anak Ibnu Umar yang bernama Salim menjadi seorang ulama besar di zamannya, di zaman tabi'in. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ujian Allah itu sebagai bentuk rasa cinta Allah untuk kita. Ketika kita ini mendapatkan ujian, walaupun ujian itu terasa berat, tapi ternyata di balik ujian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah anugerah berupa derajat yang mulia. Barang siapa yang bersabar, kata Allah, dia akan mendapatkan derajat yang mulia. Kemudian Allah juga memberikan kemudahan, membantu dia. Karena orang beriman itu senantiasa dicintai oleh Allah, sehingga ketika diuji, Allah juga memberikan piranti, perangkat lunak untuk memudahkan dia melaksanakan itu. Salah satunya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali memang ujian itu sudah pantas atau dia sudah mampu untuk melaksanakannya. Makanya ada seorang motivator ada seorang motivator mengatakan begini, kalau kotoran hewan itu awalnya hina, menjijikkan, tetapi kalau kotoran itu dirubah menjadi pupuk kandang, maka pupuk itu bisa menyuburkan tanaman, bisa menyuburkan tanah. Kalau tumpukan sampah-sampah itu dirubah menjadi souvenir yang bagus, maka apalagi kalau ujian, cobaan dari Allah bisa dirubah menjadi anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang dalam kehidupan beriman itu harus menyadari bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah itu diyakini sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita. Dan yakinilah ketika kita ini diuji oleh Allah dengan ujian apapun, maka tanda sayang dan cintanya Allah untuk diri kita. Tetapi jangan lupa, di balik setiap ujian itu Allah banyak memberikan kemudahan. Karena apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Walaupun ayat ini berkaitan dengan konteks puasa tetapi secara umum Allah itu dalam agama ini menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran. Dan Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya di balik kesulitan juga ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam ayat yang barusan saya sampaikan tadi, memang hidup itu
tidak mudah, Pak. Hidup di dunia itu tidak mudah karena banyak ujian. Tapi Allah mengatakan di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Makanya di ruang tunggu mungkin saat ini, jadi setiap orang itu kan punya episode kehidupan yang berbeda-beda. Mungkin saat ini episode kehidupan kita sedang diberikan kesulitan, maka bersabarlah sejenak. Allah menyediakan ruang tunggu dalam kehidupan kita. Sejenaklah berhenti di situ. Dan perlu diketahui, ketika kita ini mendapatkan kesulitan, kita tidak dituntut untuk menyelesaikan kesulitan itu sama sekali. Kalau kita diberikan ujian, kita tidak dituntut untuk menyelesaikan ujian. Kalau kita berusaha menyelesaikan itu semua, gak bakalan bisa. Tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita mendapatkan kesulitan, dekatkanlah diri kepada Allah. Semakin tingkatkan iman kita, ketakwaan kita, maka Allah sendirilah yang akan menuntaskan semua kesulitan-kesulitan itu. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar di ayat ke-53, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah jamaah sekalian, kembali kepada pembahasan awal kita tadi tentang Nabi Ibrahim. Salah satu yang patut kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah bahwasannya Nabi Ibrahim adalah makhluk atau hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Dan dia banyak melakukan atau menjalani ujian-ujian dari Allah. Dan kalau kita membahas kisahnya, Nabi Ibrahim mampu sukses melewati ujian tersebut. Sebagaimana kalau kita lihat kisah yang paling populer, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, sebenarnya Allah itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa yang perlu disembelih itu adalah bukan anaknya Nabi Ibrahim, bukan, tapi rasa kepemilikan di dalam hati kita. Kita semuanya, saya, Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah Ibrahim. Kita mempunyai Ismail. Ismail itu bisa berupa uang tunai di dalam lemari atau uang yang ada di dalam rekening kita. Ismail itu bisa berupa anak kita. Ismail itu bisa berupa rumah kita, bisa berupa istri kita, bisa berupa tempat usaha kita yang kita takutkan kerugiannya. Tetapi yang jadi masalah di sini, yang fokus ujian Ibrahim itu adalah ingin memangkas rasa kepemilikan. Memang kita punya Ibrahim, tetapi kita tidak ikut memiliki. Walaupun itu adalah anak kita, tapi sesungguhnya bukan anak kita, bukan milik kita, miliknya Allah, titipannya Allah. Pasti suatu saat akan dikembalikan pada Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keteladanan kepada kita, mencontoh kehidupan dari Nabi Ibrahim. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sehingga dalam hal ini Nabi Muhammad pun juga mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad pun juga mencontoh, juga menteladani Nabi Ibrahim. Dan salah satu keteladanan Nabi Ibrahim yang dicontoh, yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW dan juga diajarkan kepada para sahabat dan umatnya termasuk diri kita adalah bagaimana kita ini menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad pun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, aku meminta cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan aku memohon kepadamu ya Allah, dekatkanlah aku dengan amal yang engkau paling cintai, sehingga dengan amalan tersebut semakin mendekatkan diriku kepadamu. Di situ Rasulullah mengikuti Nabi Ibrahim, menanamkan rasa cinta. Makanya Nabi Ibrahim menanamkan rasa cintanya kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah ngomong gini, kalau seandainya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putraku,
pasti aku akan melaksanakannya dengan suka hati. Pada waktu itu Nabi Ibrahim masih belum punya putra. Dia pernah ngomong kepada seseorang, karena saking mungkin nazarnya, lalu Allah pun mengabulkannya, diberikan putra, tapi kalimat yang diungkapkan Nabi Ibrahim tadi dicatat oleh Allah. Iya tak, bener tak, yowes tak kayak anak. Begitu dikasih putra, masuk usia remaja, Allah masih mencatat omongan Nabi Ibrahim ini. Kalau dia memang merasa yakin, ya, cinta dengan Allah, cinta denganku kata Allah, katanya dia walaupun harus disuruh menyembelih putranya, coba saya dibuktikannya. Seperti itulah kira-kira. Dan akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai sumpah ini, mengenai kafarat sumpah ini ada syariatnya untuk membatalkan. Jadi kalau misalnya kita ini secara tidak sengaja berkata seperti itu, kita batalkan seperti digambarkan di Al-Quran itu, kalau tidak bisa memberi makan 10 orang fakir miskin, atau bisa juga dengan memberikan pakaian, atau membebaskan budak sahaya. Tapi kalau tidak bisa, berpuasa selama 3 hari.